Hai, saya Hafiz, ini istri saya. Kami keluarga mahasiswa PhD di Leeds. Saya start mulai Oktober 2014 kuliah di sini. Lalu saya berada di School of Medicine. Kami sebenarnya pernah tinggal di tempat lain, tapi kalau di tempat ini kami baru tinggal di bulan September 2015 kemarin. Alamatnya ini di 29 Westfield Court, Westfield Road, LS3 1DL. Jadi di Leeds sini untuk properti yang dikontrakan itu nggak semuanya bisa untuk keluarga. Dari pengalaman kami, beberapa kali kecewa ketika udah viewing mau ambil rumah itu, dan ternyata agennya setelah diskusi dengan owner, landlordnya nggak boleh untuk keluarga. Jadi pastiin pada saat kita cari properti di internet itu nanya ke agennya apa bisa untuk keluarga atau enggak. Kalau rumah ini kami dapatnya dari website rightmove.co.uk. Itu seperti Expedia-nya agen properti. Dan agen-agen properti itu akan melihat keluarga itu dengan berapa anak untuk mencari rumah yang sesuai. Biasanya kalau punya 2 anak, terutama cowok cewek, itu akan dicarikan rumah dengan 3 kamar tidur. Karena distandarkan anaknya itu tidur sendiri-sendiri. Walaupun mungkin kenyataannya si anak masih tidur dengan orang tua. Tapi kalau private agent property, kita bisa nego. Jadi seperti kami dengan 3 anak yang masih kecil-kecil, salah satunya bayi ini, bisa tinggal di flat hanya dengan 2 kamar tidur ini. Dan pada saat viewing, kami minta ke agen properti supaya mengganti kamar bed di kamar kedua itu dengan bunk bed. Jadi anak-anak bisa tidur bersama. Terkait proses administrasi, sebenarnya cukup mudah untuk rumah ini. Pada waktu itu saya cuma menjamkan kartu mahasiswa, paspor, lalu rumah tempat tinggal yang lama, dan bill rumah yang lama, karena pada waktu itu kami tinggal di tempat rumah yang lain sebelum di sini, dan deposit untuk harga 1 bulan. Saya senang banget tinggal di sini karena lokasinya cukup strategis. Pertama, sekolah anak cuma 2 menit jalan dari sini, Rosebank Primary School, lalu masjid juga sangat dekat. Di belakang rumah ada Tesco, dan ya banyak warga negara Indonesia juga di sini, di lingkungan sini. Jadi saya senang sekali. Halte bis juga dekat dan banyak toko-toko halal, bacer halal, supermarket halal di sini banyak sekali. Masyarakat India Pakistan juga yang Muslim. Meskipun kalau ke university harus cukup nanjak jalannya, tapi ya dekat lah, lumayan, cuma 10 menit. Oke, terkait fasilitas di dalam rumah, biar istri saya yang bawa jalan-jalan. Sekarang ini kita berdiri di living room. Jadi ruangan ini jadi satu dengan ruang makan. Fasilitasnya seperti biasa, ada sofa, terus meja dan kursi makan. Tapi untuk TV kita beli sendiri. Dan terus kita biasa kita kumpul-kumpul keluarga di sini ya. Mau santai, mau cerita, mau main, kita di sini lah base campnya. Kita dapat ada kulkas, ada freezer, microwave, oven pakai listrik. Terus ini ada mesin cuci, tapi nggak ada dryernya. Jadi beberapa flat itu tidak punya tempat untuk jemur pakaian. Jadi biasanya difasilitasi dengan dryer. Tapi karena di sini kita punya area jemur pakaian di kebun belakang, jadi nggak masalah. Kita hanya dapat itu untuk peralatan masak dan perlengkapan makan kita beli sendiri. Minimal 1 kamar mandi. Ini jadi satu dengan toiletnya. Tempat sampah dan ember kita sediakan sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, ada 2 kamar, ada single bed
tapi kami minta untuk jadi bunk bed supaya anak bisa tidur sendiri-sendiri. Sama ada lemari pakaian, dresser, meja, sama kursi belajar. Di sini ada karena di sini pakainya karpet, dari landlord disediakan vakum cleaner. Ada sapu juga. Nah, ini untuk menyimpan barang-barang, koper-koper. Kalau boleh curhat dikit, dulu sebenarnya saya termasuk orang yang cukup nekat bawa semua keluarga ke sini. Jadi beruntungnya kami punya teman di sini, jadi kami tinggal dulu selama 2 minggu di rumah teman tersebut, untuk sambil cari-cari rumah, muter-muter daerah sini sambil kenalin lingkungan. Karena jujur aja emang cari akomodasi pada waktu pertama kali ngeliat di peta itu kok kayaknya ini gimana kondisi kita tuh masih belum kebayang, jadi kita nggak mau ambil resiko. Jadi kita datang dulu, tinggal numpang di rumah teman, baru sambil nyari. Ya namanya mahasiswa, harga jadi hal yang paling utama ya kita pertimbangkan. Jadi untuk budget kami pada waktu itu 600 pounds per bulan tuh kayaknya udah cukup mepet lah. Lalu tapi ya kemudian kami dapat ini 570, udah lumayan. Dan bill untuk rata-rata sih untuk listrik itu bervariasi antara 50 sampai bisa 100 ya kalau udah sampai winter. Untuk gas paling cuma 20 pound. Kalau air itu juga cukup bervariasi, bisa sampai dari 25 sampai 40 pound atau 50 pound per bulan. Jadi total kira-kira ya jaga-jaga 150 pound lah untuk bill. Dan untuk rumahnya sendiri 600 kami pada waktu itu budgetnya. Membawa keluarga untuk kuliah di luar negeri itu memiliki tantangan tersendiri. Kami punya tips untuk teman-teman yang akan datang bersama keluarganya. Yang paling penting itu adalah sekolah anak-anak. Jadi ketika kita sudah punya tempat tinggal, kita akan lapor ke City Council untuk mendapatkan sekolah terdekat dengan rumah kita. Nanti akan diberikan list 10 sekolah yang akan kita hubungi sendiri, apakah ada kursi kosong atau tidak untuk anak-anak kita. Tapi jika belum ada, ya masuk antrian, atau kalau tidak keberatan untuk masuk sekolah yang agak jauh dari rumah. Jadi pada waktu itu sekolahnya kami, sekolah anak kami nggak ada yang deket. Jadi saya sempat sekolah di tempat yang jauh selama sebulan. Ngantar bolak-balik, tapi ya nggak apa. Itu jadi di sini biasa pindah-pindah sekolah anak. Jadi jangan takut, yang penting anak sekolah dulu jauh awal-awal, tapi sambil ngantri di tempat yang dekat, nanti kita bisa pindah. Untuk keluarga yang membawa anak-anak berumur kurang dari 5 tahun, jangan lupa untuk membawa informasi imunisasi apa aja yang sudah didapatkan di Indonesia. Dan karena di sini ada beberapa imunisasi juga yang harus disuntikan untuk anak-anak. Jadi ketika kita sudah settle, punya tempat tinggal, cari klinik terdekat untuk mendaftarkan semua anggota keluarga. Jadi bisa memeriksakan kesehatannya di sana secara gratis. Tetapi sudah membayar IHS sebelumnya. Untuk terkait kendaraan, di sini transportasi umum sangat bagus, enak banget, dan kita malah sebagian besar jalan kaki, bersepeda, cukup nyaman meskipun kadang-kadang kedinginan. Dan tapi untuk kami karena berkeluarga, ada bayi, kita keputusan untuk beli mobil. Jadi di awal-awal saya masih ngerental mobil, bisa pakai SIM Indonesia atau SIM internasional, tapi cuma berlaku 1 tahun. Dan kemudian setelah itu harus cari SIM UK. Nah ini cukup bertantang, tapi mobil cukup murah di sini, jadi enak kok. Terima kasih sudah berkunjung di rumah kami. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan selamat. Sampai jumpa di Leeds.